Bisnis pakaian bekas impor dinilai dapat mengganggu industri sandang lokal. Untuk membahasnya lebih dalam, kami telah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perstektilan Indonesia di Jawa Barat, Bapak Andrew Purnama. Selamat sore, Pak Andrew. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya, Pak Andrew. Terima Sebenarnya kasih. seberapa besar dampak buruk bisnis pakaian bekas impor terhadap industri tekstil lokal? Oke, baik Pak. Untuk dampak buruk yang memang dirasakan oleh teman-teman kami di industri tekstil ya Pak ya, terutama di Jawa Barat maupun saya rasa bukan hanya di Jawa Barat aja, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan satu Indonesia merasakan hal yang sama, di mana utilisasi itu turun Pak, turun hampir 50%. Mohon maaf, Gitu, boleh itu diulangi apanya Pak yang turun sampai 50%? utilisasi Pak. Jadi Oke. utilisasi itu kemampuan produksi satu perusahaan Pak. Gitu. Jadi itu turun sampai 50% Pak. Nah, itu yang membuat mungkin teman-teman kami juga anggota-anggota kami juga mengeluhkan hal tersebut Pak, terkait dengan 50% ini turun Pak karena memang pakaian bekas impor tersebut atau karena memang perekonomian sedang melambat? baik, itu adalah salah satu masalahnya juga, tapi pakaian bekas ini juga berpengaruh. Karena kenapa? Karena pakaian bekas impor ini head to head dengan IKM, Pak. Jadi head to head dengan IKM, dan IKM itu kan membelinya ke kami, Pak, ke sektor menengah. Sampai ke hulu pasti akan berdampak, karena itu ada efek domino di situ, Pak. Gitu. Permintaan Jadi memang berkurang begitu Pak ya? betul, betul. Jadi kalau misalnya memang dari hilirnya sendiri, IKM kan dihilir, Pak. IKM-nya sendiri kekurangan order, akhirnya mereka tidak memproduksi, akhirnya mereka tidak membeli barang-barang juga dari sektor yang lebih hulu, begitu, Pak. Akhirnya kan ini efek domino sampai ke sektor serat fiber sendiri, sekarang utilisasinya turun cukup banyak, Pak. Seperti itu, Pak, mungkin. Baik, Anda Begitu. menyadari thrifting ini atau mungkin impor pakaian bekas ini sejak kapan ini mulai merebak begitu? Sebetulnya kalau barang bekas impor ini sebetulnya dari dulu juga sudah ada, Pak. Cuman memang tidak semarak akhir-akhir ini ya. Mulai maraknya itu kan di 2022, Pak. 2022 pertengahan. Itu kan mulai marak, mulai ada tren-tren thrifting, dan mulai di media-media sosial, di e-commerce, itu semua menceritakan tentang thrifting, dan mereka sampai ya joget-joget masalah thrifting seperti itu, Pak. Nah, itu yang membuat miris. Sebetulnya mereka tidak sadar bahwa ini tuh mematikan industri tekstil, yang dimana industri tekstil ini merupakan padat karya, Pak. Padat karya ini berarti otomatis banyak eh, apa pekerja-pekerja yang tertanam di sini, gitu. Nah, ini nasibnya bagaimana gitu kalau Baik, misalnya sampai industri tekstil sudah tidak bisa mengeluarkan barangnya, dan akhirnya mati satu persatu, begitu, Pak. di dalam asosiasi Anda sendiri ada berapa banyak perusahaan tekstil begitu yang terdampak? Baik, kalau seluruhnya yang masuk ke dalam asosiasi kami itu di satu Indonesia sendiri ada 700 kurang lebih, Pak, untuk anggota kami Oke, dengan yang tenaga kerja berapa merasakan. banyak Pak? Gimana, Pak? Sorry. Dengan tenaga kerja berapa banyak? Oke, kalau untuk tenaga kerja yang kami catat itu sekitar 2,1 juta, Pak, yang 2,1 juta. merupakan ini ya, merupakan masuk ke dalam asosiasi seperti itu. Baik, 2,1 juta itu artinya berharap dari penjualan lokal barang-barang yang memang diproduksi gitu Pak ya. Betul, betul. Sementara Karena ini kan gini, diserbu oleh barang asing begitu. Nah, apalagi ini bet- mendekati lebaran, betul begitu Pak ya? betul, betul. Betul, memang seperti ini, Pak. Jadi kalau IKM biasanya kalau bulan-bulan ini tuh bulan-bulannya mereka itu mendapatkan order yang cukup besar, dan itu pasti akan imbasnya tuh ke tekstil di hulu-hulunya juga, Pak. Gitu. Nah, saat ini mereka tuh cukup kehilangan, Pak. Mereka tuh hanya utilisasi mungkin tinggal 40% Pak di IKM-nya, di level IKM. Gitu, sehingga mereka juga susah untuk eh, membeli barang-barang dari kita, juga sudah nggak ada dayanya, begitu, Pak. Baik. Nah, ini memang agak ada pro kontra nih, Pak ya. Nah, kita mau lihat dulu Ya, seperti apa penjual dan juga pembeli ini, apa yang mereka respon dari larangan ini. Mari kita dengarkan berikut ini. baik. Ya nggak biasa sih, cuman tadi yang ngikutin adek aja, jadi melihat-lihat gitu.
Ada yang 10.000, ada yang 25, ada yang 20, 50. Ya sedang lah, terjangkau lah untuk kelas bawah terjangkau. Ini tadi ada 2 jutaan. Atau masih milih-milih tuh adiknya. Untuk sendiri atau di Mau dijual lagi. Dijual lagi. online atau offline? Ini aja, orang-orang aja. Offline aja, nggak online. Ya bisa setuju lah gitu. Harganya udah kan bisa juga. Belum iniin juga bisa dicuci, dibersihin, direndam lagi nih lagi kan gitu, bersih lagi gitu. Ya kadang ya mematikan pasar-pasar ini juga sih, pasar-pasar kayak Tanah Abang gitu kan. Ya kan kalau itu kan harganya beda. Kalau ini kan ya modelnya juga hampir sama sih, banyak model pilihan orang kan. Kebetulan saya belanja bulanan ya. Makan kebetulan di sini kan ada barang-barang bekas ya second. Kebetulan ya kita iseng-iseng aja nyari yang sesuai dengan kebutuhan kita yang sedang saya cari, namun sesuai dengan kantong kita aja. Ada yang 5.000, ada yang 50.000 tergantung kualitasnya. Tergantung kualitas, ya sama jawabannya. Kalau memang hal ini kebijakan pemerintah terbaik untuk kualitas penjualan ya, ekonomi kreatif UMKM di pemerintah kita, ya saya setuju aja. Namun ya kantong kita kembalikan lagi ke kepunyaan kita gitu loh. Kadang-kadang kita pengen mencari kayak kiranya urgent ya. Terus kebutuhan ini kita sesuai dengan kantong kita aja. Oh, berarti dari segi kualitasnya UMKM harus ditingkatkan lagi. Terus pemasarannya, pertama kualitas sih, kalau kita kualitas bahannya bagus, terus dipakai awet, harganya cocok dengan kita kemampuan warga Indonesia, masyarakat, oke lah. Ya Pak Andrew, bagaimana tanggapan Anda menurut apa yang mungkin terakhir tadi disampaikan juga, memang mereka sudah mengerti bahwa UKM di Indonesia memerlukan dukungan, tapi ada kebutuhan juga mereka dalam kondisi juga yang mungkin belum baik dalam perekonomian mereka gitu. Menurut Anda gimana? Jadi memang perlu kami sampaikan Pak, gitu. Sebetulnya yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah kan kita sudah ada Permendak 40 tahun 2022. Itu Kementerian Perdagangan sangat baik sekali Pak dalam mengatasi barang bekas impor ini Pak. Nah akan tetapi kita mendorong untuk implementasinya memang lebih ditingkatkan lagi begitu Pak. Implementasinya itu bagaimana maksudnya Pak? Iya, baik. Jadi gini Pak, meskipun memang setelah ada Permendak 40 tahun 2022 ini, nah kalau misalnya memang pakaian bekas impor ini masuk secara legal, itu harganya itu tidak mungkin sampai sebegitu murah Pak. Gitu, karena kan di situ ada bea masuk, ada juga PPN di situ, ada bahkan PPN, tadi sampai 5.000 aja, ada harganya ada yang 5.000 tadi dikatakan ya. Betul, itu sampai 5.000 itu nggak mungkin. Saya rasa sama PPN-nya aja udah gimana Pak ya, gitu. Itu kan sangat-sangat tidak mungkin saya rasa gitu ya, kalau memang jalurnya itu betul. Nah ini kan permasalahannya, kita harus cek barang tersebut apakah legal atau ilegal. Itu, kalau Pak, menurut yang jadi Pak Mendak ya, Zulkifli Hasan dikatakan bahwa memang ada pelabuhan-pelabuhan tikus nih di Indonesia yang kemudian memasukkan barang seperti ini. Nah, apa tanggapan Anda? Ya, memang kita sangat sulit karena kita itu Indonesia itu negara yang kepulauannya banyak sekali Pak ya. Jadi memang mereka itu bisa masuk dari mana aja, dan saya juga pasti saya paham bahwa dari kementerian maupun bea cukai juga tidak memiliki personil yang cukup untuk menjaga setiap pelabuhan atau ya pelabuhan-pelabuhan kecil seperti itu memang sangat sulit Pak. Gitu, tapi ya kita memang terus mendorong pemerintah untuk ayo bekerja sama dengan asosiasi maupun juga dengan pelaku usaha. Kita siap kok untuk membantu pemerintah, kita siap untuk mendukung program-program pemerintah untuk pemberantasan ilegal ini Pak, karena ini kan merugikan juga
untuk pemerintah juga Pak ya, untuk negara juga, begitu Pak. Ya, baik. Artinya negara memang harus ada tindakan tegas di satu sisi ketika barang itu masuk di perairan Indonesia sudah pasti harus dilarang di awal, yang supaya barang itu tidak ada di sini kan, begitu maksudnya ya, supaya tidak ada Betul. diperjualbelikan di dalam negeri. Namun sekarang kondisi ekonomi dari 2 juta orang yang ada dalam bisnis Anda ini, dalam bisnis tekstil ini sudah sampai di mana? Apa sudah di bottom atau bagaimana? Kalau boleh dibilang Pak, ini lebih parah dari COVID Pak. Gitu. Jadi kalau kemarin ini COVID kita sudah mulai waktu itu sempat di 2021 akhir itu kita sempat mulai naik, dan akhirnya di 2022 awal sekali itu Januari Februari itu utilisasi cukup baik Pak, itu mencapai 90%. Nah itu kita sudah sebetulnya sudah mau pulih dari COVID. Nah tapi dengan adanya tren thrifting ini akhirnya jadi membles lagi Pak. Berhantam lagi Pak. begitu ya? Gitu, dan bahkan lebih parah lagi Pak gitu. Saat ini tuh lebih parah lagi karena memang kita banyak dari anggota-anggota kita yang sampai merumahkan gitu. Seperti itu Pak. Baik, itu mungkin sebabnya kenapa Pak Jokowi Pak ikut campur dan menyampaikan hal ini dengan begitu tegas ya. Sempat Anda dengarkan ya bahwa ada apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, melarang betul-betul bisnis ini berjamur ya. Nah, sementara itu ini kan di online sudah menyebar. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa ada online platform juga yang menjual barang bahkan langsung dari luar. Apakah itu juga berdampak nggak? Iya, pastinya berdampak Pak ya, mau dari online ataupun maupun dari offline itu sangat-sangat berdampak. Apalagi kalau online itu kan sangat mudah untuk dijangkau oleh konsumen Pak ya. Seperti itu Pak, pasti sangat-sangat berdampak dan mungkin lebih berdampak yang online daripada offline mungkin Pak ya. Berapa besar dampak yang bisnis online ini? Dan dalam konteks bahwa ini bukan barang bekas lagi nih Pak, maksudnya benar-benar bisnis online atau platform online yang kemudian langsung impor dari luar. Oke. Kalau untuk impor dari luar ya itu jelas juga sangat juga memukul kami ya, karena kan sebetulnya dari Pak Presiden, Pak Jokowi juga telah bilang sama kita untuk ayo pakailah produk dalam negeri, cintailah produk Indonesia. Ya itu membangkitkan industri kita juga gitu ya. Sebetulnya itu yang harus menjadi kesadaran dari setiap masyarakat Pak. Gitu, dimana ya alangkah lebih baiknya beda sedikit ya, ayolah beli dari lebih baik beli dari produk Indonesia daripada produk yang memang kita nggak jelas juga itu apakah itu sehat buat kita, apakah itu baik buat kita. Itu kan ya banyak dampak buruknya lah Pak daripada baiknya ya Pak. Ya, karena dampak buruknya seperti yang Anda sampaikan tadi juga bahwa sudah mulai ada yang dirumahkan. Itu berapa banyak yang sudah dirumahkan saat ini? Baik, hasil survei kami Pak ke anggota itu dari 200 perusahaan Pak yang menjawab survei kami, itu hampir 100.000 pegawai yang telah dirumahkan Pak. Nah itu juga itu hasil dari survei kami sementara Pak ya, waktu per Desember 2022. Nah bisa dibayangkan sebetulnya kalau bisa dicek juga ke JHT Pak gitu, yang sudah mencairkan dari BPJS itu berapa gitu. Itu sangat banyak Pak. Saya sempat komunikasi juga dengan BPJS, mereka bahkan lebih dari 900.000 Pak. Wow. Waduh, ya, itu yang cukup mengagetkan juga angka ini Pak. Betul. Cukup mengagetkan. Betul, apalagi ini menjelang Lebaran Pak ya. Itu sangat miris Pak. Ya itu akhirnya jadi ya karena tren ini ya oke lah, itu barang murah gitu. Tapi kan juga dengan Anda membeli barang murah tersebut akhirnya Anda mematikan masyarakat lainnya, kan kasihan Pak. Nah itu yang harus kita edukasi dan kita juga beritahukan kepada masyarakat begitu Pak. Apa saran atau input dari Anda dan asosiasi untuk menyelesaikan polemik bisnis ini? Baik, mohon izin sebelumnya kalau untuk terkait dengan Permendak memang sudah cukup baik Pak. Akan tetapi memang kalau kita boleh menyarankan kepada Kementerian Perdagangan untuk segera merubah Pak dari pengecekan pos border menjadi border. Nah ini kan pakaian bekas ini kan masuknya itu dari HS code yang HS 61 sampai 63, di mana itu tuh semuanya masuknya ke pos border. Nah pos border itu kan diceknya tuh nanti Pak. Jadi begitu barang masuk
diceknya tuh nanti setelah beberapa waktu baru dicek. Nah, akan tetapi kalau misalnya bisa dirubah dimasukkan ke border, itu kan jadi begitu barang datang dari pihak bea cukai pun juga langsung bisa memeriksa apakah itu benar impornya itu secara resmi atau barangnya itu ternyata misdeclare, Pak, gitu. Gitu, Pak. Baik. Kita berharap semua bahwa input Anda ini boleh didengarkan oleh pemerintah dan memang bea cukai dan juga dinas, maksud kami dari keimigrasian juga, mereka boleh mendengarkan hal ini seperti yang dianjurkan oleh Pak Jokowi begitu ya, mempertegas bea dan cukai di sana, termasuk mempertegas perbatasan supaya tidak ada lagi port-port ilegal atau pelabuhan-pelabuhan tikus yang kemudian memasukkan barang-barang seperti ini lagi. Baik, terima kasih Sekretaris Jenderal Asosiasi Perstektilan Indonesia Jawa Barat, Bapak Andrew Purnama. Selamat sore dan salam sehat selalu, Pak. Terima kasih.